Halo semua, perkenalkan nama saya Priwin 5 dengan NIM 2306004. Di sini saya akan mereview kembali materi-materi lahan kering, terkhususnya di daerah saya, Pulau Semau. Nah, pertama-tama kita tahu dulu bagaimana Pulau Semau itu dan apa suku yang ada di Pulau Semau. Nah, Pulau Semau itu adalah sebuah pulau kecil yang terletak di bagian barat Pulau Timur. Nama asli Pulau Semau ini adalah Nusa Bung Tilu. Nusa Bung Tilu memiliki arti bunga 3 warna. Nah, bunga yang dimaksud di sini bukan bunga yang kita kenal seperti biasanya. Namun, bunga yang dimaksud di sini adalah kapas yang digunakan untuk menenun kain adat. Yang berikutnya, suku yang ada di Pulau Semau. Suku yang ada di Pulau Semau adalah suku Helong. Nah, suku Helong ini merupakan suku asli orang Semau. Bahasa asli suku Helong adalah bahasa Helong. Nah, masyarakat Pulau Semau atau suku Helong ini berprofesi sebagai petani. Tanaman yang sering ditanam oleh kebanyakan orang atau masyarakat di Pulau Semau adalah tanaman bawang merah, padi, dan lain-lain. Nah, berikut kita lihat letak geografis Pulau Semau. Pulau Semau terletak di bagian barat, yakni 20 km dari Kota Kupang. Pulau Semau terbagi menjadi 2 kecamatan, yakni Kecamatan Semau dan Kecamatan Semau Selatan. Di Kecamatan Semau terdapat beberapa desa, yaitu Desa Batu Inan, Desa Bukunusan, Desa Hansisi, Desa Ledbaun, Desa Huilelot, Desa Otan, Desa Wiasa, dan Desa Witau. Yang berikut, desa yang ada di Kecamatan Semau Selatan. Yang pertama Desa Unansila, Desa Wituhana, Desa Witutuan, Desa Nekian, dan Desa Akle, serta Desa Wiboa. Nah, berikutnya kondisi lahan kering di Pulau Semau. Lahan kering di Pulau Semau diakibatkan karena kurangnya air hujan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang pada tahun 2017, luas lahan kering di Pulau Semau sebesar 12.137 hektar dari luas tanah seluruhnya 13.362 hektar. Nah, lahan kering yang ada di Kecamatan Semau adalah seluas 2.912 hektar dari luas tanah seluruhnya. Berikutnya, luas lahan kering di Kecamatan Semau Selatan adalah 9.225 hektar. Dari luas lahan seluruhnya adalah 10.007 hektar, sehingga lahan yang kering tersebut dimanfaatkan petani untuk menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air, seperti bawang merah, jagung, ubi umbian, kacang tanah, dan padi. Nah, padi di sini yaitu padi altu atau padi kering. Hasil pertanian yang ada di Pulau Semau yaitu yang pertama bawang merah, yang kedua jagung, padi, sayur kangkung, sayur putih, ubi kayu, dan ada juga ubi jalar, dan berikutnya kacang tanah. Berikutnya hasil perkebunan yang ada di Pulau Semau, yang pertama itu pisang, semangka, bonteng, mangga, dan juga kelapa. Berikut hasil kehutanan yang ada di Pulau Semau. Yang pertama itu asam, ubi hutan, dan kayu api atau kayu bakar. Hasil peternakan yang ada di Pulau Semau, yang pertama itu sapi, ayam, babi, kambing. Berikut sumber gizi yang terkandung dalam hasil pertanian dan perkebunan dan serta hasil peternakan di Pulau Semau. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu terkandung dalam jagung, kacang, padi atau beras, serta ubi umbian. Yang berikut protein. Protein itu terkandung dalam daging babi, daging sapi, daging kambing, dan daging ayam. Sementara sumber gizi vitamin dan mineral itu terkandung dalam sayur-sayuran dan buah-buahan serta telur. Nah, selanjutnya tempat penyimpanan makanan di Pulau Semau. Yang di sini tempat penyimpanan makanan Pulau Semau itu di sebuah
rumah yang bagian atasnya dibuat palang yang digunakan itu ala bebak kecil yang disusun secara rapat untuk menyimpan hasil pertanian maupun perkebunan di masyarakat Semau. Nah, bagian itu atau tempat itu dinamakan loteng. Bentuk dari loteng itu sudah saya siapkan atau saya tunjukkan dalam gambar 1 dan gambar 2. Makanan khas atau makanan lokal orang Semau adalah jagung bose. Nah, jagung bose ini dimasak dengan cara mencampurkan jagung dan kacang. Namun jagungnya terlebih dahulu. Setelah jagungnya dirasa sudah lembek, baru dimasukkan kacang dan dikukus hingga matang. Nah, jagung bose ini dapat dimakan secara langsung dan ada juga yang dapat dicampuri dengan gula. Berikutnya, minuman khas yang ada di Pulau Semau itu adalah air tuak. Air tuak itu diambil atau diiris dari pohon lontar. Nah, pada gambar yang ketiga dapat dilihat proses pengambilan air tuak. Berikut tarian yang ada di Pulau Semau. Tarian yang ada di Pulau Semau adalah tarian lingai. Nah, tarian lingai ini diartikan sebagai tarian memanen jagung. Tarian ini menceritakan tentang kegembiraan masyarakat Pulau Semau atau masyarakat Helong dalam menyambut hasil panen jagung. Nah, tarian lingai, bagaimana tarian lingai itu? Nah, di sini saya akan menampilkan sedikit gambaran tentang tarian lingai. Nah, begitulah bentuk dari tarian lingai. Yang berikut, kain adat yang ada di suku Helong, Pulau Semau. Motif kain adat di suku Helong adalah motif bela ketupat. Kain adat ini dapat dipakai di acara-acara adat seperti acara pernikahan dan kematian. Bahkan kain adat ini dapat dipakai untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bentuk kain adat untuk perempuan berbeda dengan bentuk kain adat pada laki-laki. Seperti gambar pertama, itu bentuk kain adat untuk perempuan dan gambar kedua bentuk laki-laki. Dan yang gambar ketiga itu adalah selempang. Dan gambar yang keempat merupakan contoh pemakaian suatu pasangan dengan motif Helong. Nah, berikutnya pariwisata. Pariwisata di Pulau Semau sangat banyak, namun di sini saya hanya mengambil satu, yaitu di Pantai Liman. Nah, di Pantai Liman ini banyak dikunjungi karena memiliki pantai yang bersih, pantai yang memiliki ombak yang besar, dan di sini juga terdapat bukit, sebuah bukit yang dinamakan Bukit Liman, sehingga di sini menjadi spot terbaik untuk turis maupun masyarakat sekitar untuk berkunjung. Nah, di sini saya menampilkan beberapa foto di Pantai Liman. Baik, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih.